Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, mengingatkan kami dan menolong kami untuk bisa mengerti apakah yang Tuhan kehendaki. Sehingga tiap-tiap waktu hidup kami makin serupa dengan apa yang Tuhan teladankan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti. Pimpin supaya kami bisa membaca dengan teliti firman Tuhan yang kami akan renungkan. Tolong supaya kami bisa mendengarkan dengan seksama dan tidak terdistraksi oleh apapun. Dan mampukan supaya kami boleh diberkati dan mampu melakukannya dengan penuh kerendahan hati dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sehingga kami bukan hanya mengerti tetapi juga kami melakukan apa yang kami mengerti. Tolong kami semua juga hamba-Mu yang terbatas ini. Mampukan dia. Dan seperti Engkau memberkatinya ketika merenungkan dan mempersiapkan firman Tuhan ini, demikianlah Tuhan juga memberkati seluruh jemaat-Mu hari ini. Tolong kami semua, jauhkan dari segala kuasa kegelapan yang berusaha merebut firman dari hati kami, dan tolong kami supaya kami boleh fokus kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di Gereja Interdenominasi Injili Indonesia. Gereja yang adalah rumah bagi semua murid Kristus yang siap untuk diperlengkapi untuk menjangkau yang terhilang. Rumah bagi teman-teman seperjalanan. Hari ini kita bersyukur mendengar kesaksian yang begitu indah sekali. Saudara, mari sama-sama mendukung bahwa persembahan yang saudara berikan tiap-tiap waktu itu sepenuhnya diarahkan dan bisa dipertanggungjawabkan untuk para misionaris. Sekedar informasi, kita mendukung misionaris saat ini GI3 telah mendukung 17 misionaris di berbagai daerah di Asia Tenggara dan sampai ke Timur Tengah. Dan setiap tahun kita butuh dana hampir 5-8 juta yen untuk mendukung mereka. Dan itu adalah persembahan Bapak Ibu Saudara yang disalurkan. Mari kita bukan hanya mengirimkan uang tapi juga doa dan kita hadir juga sebagai alat Tuhan di sana. Amin. Mari kita melanjutkan pokok perenungan kita hari ini. Kita sudah sampai pada pertengahan dan masuk ke dalam bagian yang kelima dari khotbah Yesus di bukit. Hari ini kita akan melihat bagian yang kelima, Saudara, yang murah hati dikasihi oleh Allah. Mari kita membaca firman Tuhan, 3 ayat saja. Kita membaca yang pertama, ayat yang pertama dari pasal yang kelima dari Matius, lalu ayat yang kedua dan ayat yang ketujuh. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terima kasih. Saudara, hari ini kita akan melihat dalam salah satu statement yang lain dari seluruh statement yang sangat radikal dari Tuhan Yesus di dalam khotbahnya. Saudara, kalimat di ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini bicara tentang apa? Saudara, ayat ini berbicara tentang sesuatu, coba ini PowerPointer-nya beda ini. Ya, boleh diganti ya. Di dalam ayat yang ketujuh, orang yang murah hati ini beroleh kemurahan adalah suatu statement yang sangat radikal sekali, saudara. Kenapa? Orang Romawi itu tidak suka dengan kemurahan, tidak mengagumi belas kasihan. Kenapa? Orang Romawi itu mengagumi keadilan, saudara. Mereka mengagumi pembalasan. Mereka mengagumi dendam.
Mereka mengagumi kepuasan dan kekuatan. Ini juga salah ini. Berbeda. Tolong diperbaiki. Bagi orang Romawi, saudara, dalam dunia Yunani Romawi kuno, kelemahan adalah belas kasihan. Atau sebaliknya belas kasihan adalah sebuah kelemahan, saudara. Jadi, beberapa filsuf pun kalau dalam beberapa literatur yang kita bisa temukan, saudara, kita akan menemukan bahwa dalam masa perjanjian baru, ada banyak literatur yang mengatakan bahwa belas kasihan itu adalah sebuah penyakit. Penyakit jiwa. Maka tidak heran kemudian dalam dunia yang lebih maju, disebut agama adalah candu, kan? Saudara, siapapun yang sukses pada masa itu, siapapun yang berhasil pada masa itu, tidak mau disebut sebagai orang yang penuh belas kasihan. Kenapa? Karena ini ada tanda kelemahan pada dunia zaman itu. Dan mungkin juga pada hari ini, belas kasihan dianggap sebuah kelemahan. Dianiaya, diam aja. Ya, bahkan itu yang kita baca di media sosial kan. Banyak orang-orang di Indonesia mengatakan orang Kristen kenapa sih gerejanya dibakar, orangnya dianiaya, pendeta dibunuh, disiksa, dipersulit ibadahnya, tapi kok diam aja gitu. Dianggap sebuah kelemahan, saudara. Tidak jauh beda dengan zaman kita hari ini, bukan? Sikap belas kasihan, pemaaf, baik hati, lemah lembut, itu adalah sebuah kelemahan di zaman ini. Tetapi saudara, di dalam logika yang Tuhan berikan, statement yang Tuhan berikan itu, kita belajar bahwa justru berbeda, saudara. Berbedanya bagaimana? Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini bukan sekedar kata-kata yang indah, retorik, yang menyenangkan orang pada masa itu, yang memberikan penghiburan karena mereka dianiaya. Tidak. Ini adalah ciri khas, identitas dari orang yang percaya. Ciri khas dari seorang warga kerajaan Allah. Orang Kristen. Maka setelah membahas sikap hati di hadapan Allah, miskin, itu ayat yang ketiga. Lalu kemudian dia membahas bagaimana berduka cita karena dosa, dan lemah lembut karena kedua sikap dan perasaan itu. Dan kemudian yang keempat, lapar dan haus akan kebenaran. Maka yang kelima dia berkata, Yesus menunjukkan bagaimana batin yang sudah diubah, yang menyadari kebangkrutannya, yang menyadari keberdosaannya, sekarang diubah, meluap, keluar dalam sikap sehari-hari. Nah, hari ini mari kita coba lihat, menelisik 3 pokok penting dari ayat ini. Bagaimana yang murah hati kok dikasihi Tuhan, begitu ya. Mari kita mulai perjalanan kita, saudara. Yang pertama, kita menyadari bahwa kemurahan hati itu adalah dasar dari tindakan nyata. Saudara, semua tindakan kebaikan yang kita tunjukkan, kalau tidak berdasar kepada kemurahan hati, versi Alkitab, maka itu bukan kebaikan. Ini statement pertama dulu. Jadi apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita kerjakan, kalau dia tidak berdasar kepada kemurahan hati yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka itu bukanlah sebuah kebaikan. Setuju? Setuju? Amin? Ada yang gak setuju. Kalau aku gak setuju gimana? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Saudara, mari kita coba memahami versi Injil apa sih kemurahan hati. Saudara, saya akan banyak menggunakan istilah kemurahan hati tapi juga belas kasihan. Nanti saya akan jelaskan mengapa. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli, kata murah hati itu diterjemahkan sebagai merciful. Ini berasal dari kata eleo sebenarnya, merawat orang, memberi pertolongan, orang yang sengsara atau menyelamatkan orang yang menderita. Yang kita tahu, yang kita sebut ini adalah perbuatan baik, betul? Orang yang tertindas kita bela, ini namanya murah hati. Saudara, belas kasihan ini adalah belas kasihan dari Allah kepada kita. Belas kasihan yang motifnya murni, tulus, tanpa pamrih, mengulurkan tangan,
hadir untuk membantu orang yang sengsara, yang membutuhkan, yang kesulitan, dan contoh penggunaannya sangat banyak dalam Alkitab, saudara, khususnya dalam Injil. Tidak jauh dari ayat ini, di pasal 6 ayat yang kedua, Yesus segera menggunakan kata yang sama dengan kata murah hati, tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbeda. Terjemahannya adalah sedekah. Kata sedekah bahasa aslinya itu sama dengan kata murah hati. Dan orang yang mau sedekah kalau nggak berdasar pada kemurahan hati, dia tidak bersedekah. Itu sebab kita selalu posting kan, guys lihat nih toko udah sepi, aku kasih uang, ya Bapak sehat ya, UIA, IUA, UIM. Betul enggak? Langsung di pesannya langsung muncul kan, wah kirimkan nomor rekening Pak, biar saya kirim juga. Ya. Saya akan bantu kamu, tapi kamu sudah follow saya belum loh? Ini apa itu? Saudara, memberi kepada orang miskin dengan sungguh-sungguh, bahkan Matius menggunakan kata yang sama sesudah Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh, lalu Matius pasal 6 ayat yang kedua, dia masih menggunakan lagi di ayat-ayat selanjutnya, ada 12 kali muncul kata yang sama. Dan 11 kata di antara 14 kata yang digunakan oleh Matius tentang kemurahan hati, merujuk kepada belas kasihan. Hati yang tergerak, orang yang memiliki kebutuhan materi, orang yang memiliki penderitaan hidup yang nyata, yang kelihatan, yang bisa dilihat, dia bisa rasakan, dia ambil bagian di sana. Bukan hanya sekedar simpati, bukan hanya sekedar perasaan belas kasihan. Kemurahan hati adalah belas kasihan yang menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau cuma baik, kasihan ya, tadi waktu masuk ke stasiun Shinjuku ada homeless. Terus apa yang kau buat? Nggak ada Pak, lewat aja. Itu bukan kasihan. Yang kasihan Anda. Karena Anda tidak kasihan kepada orang yang seharusnya kita kasihani. Tapi kan nggak boleh kasih duit Pak. Ya terus apa yang kau lakukan? Berhentikah mendoakan dia enggak? Enggak Pak, bau banget soalnya. Homeless bau kan ya. Saudara, tapi perlu kita klarifikasi. Karena di banyak orang Kristen memahami kata belas kasihan atau kemurahan hati ada permasalahan. Kenapa permasalahannya muncul? Karena muncul kata merciful. Merciful ini seringkali disalah mengerti, saudara. Mari kita klarifikasi beberapa hal, saudara. Kata grace atau kasih karunia dengan belas kasihan atau mercy itu seringkali dicampur aduk. Seolah-olah ini dua kata yang sinonim, padahal tidak, saudara. Coba perhatikan perbedaannya. Kasih karunia itu bicara tentang belas kasihan Tuhan untuk menyelesaikan masalah dosa. Sementara kemurahan hati itu, belas kasihan itu adalah solusi dari penderitaan kita yang sudah ditebus dari dosa. Beda ya? Kasih karunia itu menutupi dosa kita dengan pengorbanan Kristus. Tetapi belas kasihan itu menolong kita melewati rasa sakit dan penderitaan. Maka diakonia tidak disebut grace, tetapi merciful. Belas kasihan. Kasih karunia itu mengampuni dosa. Lalu sesudah diampuni dosanya, ada belas kasihan Tuhan untuk memulihkan dia dari akibat dosa. Betul? Orang yang merokok dengan jangka panjang sampai kecanduan atau narkoba atau apapun, alkoholik, workaholic, semua yang pakai holik-holik belakang. Itu dosa kan? Membuat dirinya rusak. Tuhan tebus dia, tapi efek dari perbuatannya tidak segera hilang kan? Maka ada kemurahan Tuhan baginya memulihkan dia dari akibat dosa. Dan kasih karunia itu adalah memberi kita apa yang tidak pantas kita terima. Apa itu? Keselamatan. Kristus, kenapa harus mati buat Anda dan saya? Siapa kita? Kita nggak penting. Tapi Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal bernama Yesus Kristus. Mati di kayu salib. Dan belas kasihan adalah tidak memberikan apa yang seharusnya layak kita terima. Apa itu? Hukuman kekal. Jadi kalau Tuhan tidak menghukum kita, padahal kita berdosa, bukan karena kita dikasihi Tuhan dan kita penting.
Ya kamu kan biji mata Tuhan. Enggak, karena Tuhan punya belas kasihan. Maka bersyukurlah, bukan semakin berbuat dosa lebih banyak, kan begitu ya. Ingatlah kasih karunia dan belas kasihan Allah. Jadi kemurahan hati berarti memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam kehidupan seseorang, memikirkan dengan pikiran-pikiran yang mereka rasakan, merasakan emosi yang orang yang menderita itu rasakan, supaya kita bisa menolong dia. Nah, kalau tadi Darian sama Desi menjelaskan tentang bagaimana misionaris Pak Daniel Dongmo yang kita dukung dalam dana dan doa itu, kita nggak bisa belas kasihan kepada dia dan orang-orang yang dilayani kalau kita tidak masuk ke dalam kehidupan mereka, betul? Kita nggak bisa memikirkan apa yang mereka pikirkan, betul? Nah, kasih 1.000 yen per bulan, Anda nggak bisa masuk ke dalam kehidupannya kan? Maka gereja mengutus banyak jemaat untuk melihat misionaris yang kita dukung kehidupannya, supaya betul-betul blending, kita melihat kesehariannya. Di konferensi kita melihat misionaris menangis, banyak bergumul, kenapa nggak ada yang dukung. Bayangkan kalau gereja berhenti mendukung satu misionaris, anaknya nggak bisa minum susu, nggak bisa makan. Yang dosa siapa? Anda dan saya, karena tidak masuk dan tidak punya belas kasihan. Nah saudara, apakah ada contoh nyata dalam Alkitab tentang belas kasihan ini? Saudara, dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ada kisah yang sangat jelas sekali. Contoh belas kasihan itu. Kisah apa itu? Saudara tentu pernah baca, pernah dengar, nggak pernah dengar Pak, di sekolah minggu nggak pernah dengar. Kalau nggak pernah dengar, di remaja nggak pernah Pak, di ibadah nggak pernah dengar. Terlaluan ini. Saudara, kisah ini adalah kisah perumpamaan karena Yesus ditantang oleh para pengajar Yahudi, imam-imam dan ahli Taurat untuk menanyakan apa hidup yang kekal. Lalu Yesus dalam diskusi itu memberikan satu pertanyaan tentang siapakah sesamaku manusia, betul? Untuk menjawab pertanyaan itu, Yesus menceritakan tentang pria yang sedang berjalan dari Yerusalem, mungkin dia baru pulang ibadah, turun ke Yeriko, salahnya dia memilih jalur yang salah. Nama jalurnya adalah The Street of Blood, jalan darah. Kenapa? Di situ jalan suka banyak begal. Saudara tahu tempat di Indonesia banyak begal di mana? Di mana? Di mana-mana. Dia dirampok saudara di jalan itu. Dirampok saudara. Lalu setelah dia dirampok, dipukul, dianiaya oleh perampok itu, imam lewat. Mungkin juga berasal dari tempat yang sama, pulang beribadah. Habis pelayanan saudara. Tapi dia cuek. Oh, dirampok mas. Bisa kali bangun gitu. Dia lewat. Begitu juga orang Lewi. Notabene kedua-duanya adalah orang Yahudi. Mungkin korbannya juga orang Yahudi saudara. Dan kedua-duanya kita selalu berpikiran negatif kepada dua orang itu, betul enggak? Imam dan orang Lewi kita selalu negatif. Tuh jahat tuh. Nanti dulu, tahan dulu penghakiman kita. Kedua orang itu menurut saya tidak jahat. Dia cuma tidak punya belas kasihan. Kenapa? Mereka bergerak, bertindak berdasarkan hukum. Karena orang Yahudi itu sangat legalisme. Karena agama mereka ada agama nomistik kan, nomos, hukum. Kalau ada hukum yang memerintahkan apabila engkau berjalan dimanapun dan melihat ada orang dirampok dan kesakitan, engkau harus berhenti. Mereka pasti berhenti. Lalu perintah itu berkata misalnya, berhenti dan jangan berbuat apa-apa. Mereka pasti tidak bikin apa-apa. Karena tidak ada perintah untuk berhenti dalam hukum mereka, tidak ada perintah untuk menolong, maka ya mereka lewat. Jangan salahkan aku dong, karena nggak ada hukumnya kok. Aku tidak melanggar apa-apa, betul? Alasannya sederhana, nggak ada hukum yang mewajibkan dia berhenti untuk apa yang dia lihat. Ada banyak hal yang saya lihat. Masa saya harus berhenti untuk segala sesuatu yang saya lihat? Betul? Masuk akal kan? Namun orang Samaria menunjukkan hal yang berbeda, saudara. Paling tidak dia menunjukkan 3 hal. Orang Samaria itu menunjukkan kemurahannya dalam 3 bentuk. Dia melihat secara visual, ada kebutuhan.
Dia tergerak karena kebutuhan itu, dan ketergerakannya itu bukan karena ingin mencari popularitas, karena orang itu nggak tahu siapa kan. Dia bukan terkenal, dia bukan orang penting, dia bukan juga seorang presiden kan. Dia bertindak membalut luka, lalu kemudian membawanya ke tabib, dan berkata bahkan kalau masih kurang aku akan balik lagi membayarnya. Saudara, orang Yahudi bukan tidak punya cukup kemurahan hati saja, bukan hanya untuk mengakui. Di bagian akhir dari kisah ini, Yesus kemudian selesai memberikan perumpamaan itu dan berkata, oke, sekarang dari cerita itu, dapatkah kalian menyimpulkan siapakah sesamaku manusia dalam kisah itu? Apa jawab mereka? Dia tidak pernah berani menyebut orang Samaria yang baik hati itu. Apa jawabannya? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Orang Yahudi itu sangat tidak mau mengakui nama Samaria disebut sebagai orang yang lebih tinggi, baik, dan lebih hebat daripada orang Yahudi. Bahkan untuk menamai toilet saja dengan nama Samaria Toilet, mereka nggak rela. Mereka tidak mau mengakui, bahkan orang di dalam kisah yang fiktif pun, perumpamaan pun tidak mau mengakui bahwa orang Samaria yang baik itu. Kenapa nggak sebut orang Samaria? Oh, terlalu pride-nya tinggi banget. Tapi dia mengakui bahwa belas kasihan itu ada bagi orang itu. Kalau kita kan bikin rumah sakit ya, rumah sakit atau Samaria. Pelayanan Samaria, karena membantu orang yang sakit. Orang Yahudi nggak mau. Saudara, bukan berarti pria di jalan itu yang mengalami penderitaan itu pantas untuk mendapat bantuan. Enggak selalu dia objeknya, saudara. Dia mungkin tidak pantas, tetapi yang jelas dia butuh bantuan. Dan orang Samaria itu punya kewajiban bukan kepada orang yang menderita, tapi kewajiban kepada Tuhan dan imannya. Kepada manusiawinya bahwa Tuhan mencipta kita dan memelihara kita. Tapi dia tetap berhenti. Orang Samaria gak punya kewajiban untuk berhenti. Dia tidak dipaksa oleh hukum apapun, tapi dia berhenti. Itulah yang disebut belas kasihan. Kalau Anda melihat orang yang berkekurangan, kalau Anda melihat misionaris begitu kesulitan, kalau Anda melihat para pelayan hamba-hamba Tuhan bergumul, Anda tidak punya kewajiban untuk menolongnya. Anda tidak punya tanggung jawab juga untuk memperhatikannya. Tapi kalau Anda mau berhenti dan mengambil tanggung jawab seperti orang Samaria, itu namanya kemurahan hati. Amin. Bukankah itu dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 13 ayat 35? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah. So, bagaimana dengan kita? Apa yang biasa kita lakukan, saudara? Apa yang biasa kita kerjakan ketika kita berhadapan dengan situasi seperti yang dialami oleh kisah orang Samaria itu? Kita lewat, kita akan menunjukkan belas kasihan atau apa yang kita kerjakan? Saudara, penting ya, belas kasihan bukan sekedar perasaan iba yang muncul sesaat. Belas kasihan itu menuntut kehadiran Anda, keterlibatan dan kebertindakan kita dalam kehidupan orang yang kita tolong. Belas kasihan itu menuntut waktu, menuntut tenaga, bahkan pengorbanan yang begitu banyak. Tetapi saudara, tahukah kita bahwa di sanalah kasih itu menjadi betul-betul nyata. Lilin untuk bisa menerangi, dia harus rela dirinya dibakar dan dihabisi. Supaya orang di sekelilingnya bisa mengalami terang. Itulah belas kasihan, saudara. Jadi dasar dari tindakan kasih, perbuatan nyata adalah belas kasihan. Yang kedua, sumbernya dari mana? Kok bisa kita berbuat baik? Padahal Roma pasal yang ketiga berkata tidak ada satupun yang baik. Tidak ada satupun yang berbuat baik bahkan. Saudara, itu sebab sumber kemurahan hati adalah Allah sendiri. Bukan kita. Kita tidak bisa menjadi orang yang murah hati dengan kekuatan sendiri, saudara. Kemurahan hati adalah luapan kasih dan kemurahan Tuhan yang kita terima, yang terpancar dari kita. Kita ini ibarat cermin yang memantulkan sinar yang bukan dari kita. Ya, saya nggak tahu, biasanya kan kalau agak
Seperti saya ini rambut udah mulai botak, mulai memancarkan kemuliaan. Lampu-lampu pijar kan gitu ya. Lama-kelamaan rambut habis pun jadi lampu taman, saudara. Kita hanya reflektor saja. Karena Tuhan pertama-tama belas kasihan kepada kita. Ada belas kasihan di balik pengampunan yang kita alami. Pengampunan adalah buah dari belas kasihan Tuhan. Amin. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang keempat, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, tetapi betapa besarnya kemurahan hati Allah. Ia begitu mengasihi kita. Kenapa dia begitu mengasihi kita? Bukan karena kita layak dikasihi. Boro-boro kita mau dikasihi Tuhan. Orang tua kita sebel ngeliat kita kok. Kalau orang tua kita marah gimana? Dasar anak setan. Dia sendiri, bapak mamanya. Yeah. The father of the devil. Saudara, karena kemurahan hati Allah. Jadi kita dikasihi Tuhan karena Tuhan emang punya kemurahan hati. Allah itu kaya rahmat, menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan kita, betul? Melainkan karena kemurahannya, hatinya yang memang luas. Saudara, di kayu salib, keadilan Allah itu dipuaskan oleh kemurahan hati Tuhan. Diluapkan seluruh kemarahan Allah karena dosa, ditimpakan kepada anaknya. Maka yang dulunya kita bangkrut secara rohani, kita nggak punya apa-apa, kita ini pengemis di hadapan Tuhan. Maka dikatakan ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin, bangkrut bahasa aslinya. Saudara, Tuhan memberi kita sesuatu yang tidak pantas kita terima. Dan mengambil dari kita apa yang pantas kita terima. Amin. Saudara, karena belas kasihan dan keselamatan itulah maka kita diperintahkan untuk berbelas kasihan. Karena kamu, saya dan Anda telah menerima belas kasihan. Kalau seandainya Tuhan itu mau menghukum kita setiap dosa dan perbuatan kita, begitu kita berbuat dosa, Tuhan langsung menghukum. Wah, nggak ada populasi manusia di dunia sekarang. Seandainya Pak, hukumannya itu ringan, jitak. Saudara tahu jitak kan? Beletak. Turun tangan Tuhan dari sorga. Setiap kali kita buat salah, berdasarkan 10 hukum, buat salah, mengingini, bagus ya mobilnya, tak. Aduh, benjol saudara. Akibat jitakan Tuhan, karena tangan Tuhan, benjol satu. Tung. Kira-kira ada yang ke gereja? Saya yakin tidak ada yang mau ke gereja saudara. Dan saya yakin pekerjaan pelayanan yang paling menyenangkan adalah penerima tamu. Karena dia akan melihat berapa banyak benjolan orang yang datang ke gereja. Wih, banyak banget dosanya tuh. Gila lu. Seluruh mukanya benjolan. Jumlah benjolan menggambarkan dosa yang dia lakukan. Saya yakin gak ada satupun yang mau datang ke gereja. Karena kita pasti babak belur kan. Bukan hanya babak belur, tapi belurnya berbabak-babak kan. Saudara, tetapi Tuhan punya belas kasihan. Supaya kita juga punya belas kasihan. Dan orang yang kita tunjukkan belas kasihan itu bisa merasakan belas kasihan yang kita alami. Sehingga mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan orang yang belum percaya, pertama-tama dengan Tuhan adalah dengan orang yang telah percaya kepada Tuhan. Jadi kalau pulang dari gereja ini nanti saudara ketemu dengan orang Jepang yang Anda curigai belum percaya, lalu Anda menolongnya untuk mengangkat kopernya yang berat karena harus turun tangga, maka perjumpaannya dengan Kristus pertama kali dimulai dengan perjumpaannya melalui Anda. Orang yang telah percaya Kristus. Amin. Mau saya bantu, Deska? Kan belum bisa bahasa Jepang kan? Daijobu. Daijobu des. Dan dia akan mengingat itu, ada orang asing kulitnya agak sawo-sawo matang cenderung busuk. Membantu saya. Membantu mengangkat koper saya. Dan siapakah gerangan itu? Doko kara ikuno? Oh, kyokai kairimashita. Oh, Kiristo hito desu ka? So desu ne. Demo Indonesia jin wa Kiristo oi janai desho? Okay, ではないね。私はキリスト人です。I am a Christian. Wow. すごい。
Saudara, perjumpaan pertama dia dengan Tuhan adalah melalui Anda dan saya. Apa yang Anda tunjukkan, apa yang Anda perkatakan, apa yang Anda lakukan. Itulah perjumpaannya pertama. Dan itulah benih Injil yang kita tanamkan. Saudara, maka jika seorang Kristen menolak untuk murah hati, maka ia akan dihakimi Tuhan sebagaimana perbuatannya. Bukankah itu yang dikatakan oleh Yakobus pasal 2 ayat yang ke-13? Dikatakan apa? Sama-sama kita baca. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak. Tetapi, contohnya ada nggak Pak? Orang Kristen masa kini maunya contoh terus kan? Ya. Dari tadi saya tanya sendiri, jawab sendiri. Saudara, dalam perjanjian lama ada contoh kisah Musa dan Miriam tentang belas kasihan. Kita tahu kisah ini bukan? Musa dijelekan oleh Miriam, disupport oleh saudaranya Harun, tapi diam-diam, tidak secara langsung, saudara. Ngapain tuh Musa diangkat jadi nabi? Istrinya aja orang Ethiopia kok, orang kulit hitam, bukan orang Israel. Musa nggak merasa marah dengan itu. Dan Tuhan menghukum Miriam kena kusta, saudara. Lalu apa kata Musa? Tuhan, sembuhkanlah Miriam. Dia tidak marah. Saudara tahu dia tidak marah bukan hanya pada saat dia minta disembuhkan Miriam, tetapi juga ketika Miriam meninggal. Dia berkabung begitu panjang, saudara. Peristiwa itu bahkan saking dia dalam sekali berduka, orang Israel minta air, Tuhan bilang perintahkan air itu keluar dari batu. Dia lagi berduka, saudara. Dia nangis 1 minggu, sedih banget. Karena dia ingat kakaknya yang memasukkan dia ke sungai Nil. Mendampingi dia di jalan. Melihat dan memperhatikan. Walaupun ada banyak naik turun relasinya. Pada saat yang bersamaan, Musa melanggar firman Tuhan. Ketika dia berduka ditekan oleh orang Israel. Dia emosi, diambil tongkat kayu. Mau air kan? Sampai 2 kali dia pukul. Dan Tuhan katakan, aku gak bisa mentolerir itu. Saking dia punya attachment dengan kakaknya itu. Saudara, dia punya belas kasihan. Dia katakan, ya Allah sembuhkanlah dia. Kalau dia mau, Tuhan sedikit tambah panjang dong kustanya. Bisa kan? Saudara, tapi dia tidak menunjukkan sikap itu. Dia punya belas kasihan, compassion yang begitu besar. Yang kedua, kisah Daud dan Saul, saudara. Berapa kali Saul berusaha membunuh Daud. Dan Daud punya banyak kesempatan untuk bisa bunuh Saul, betul? Tiba-tiba dia kebelet mau buang air besar, saudara. Nggak ada toilet. Akhirnya masuk ke dalam gua, saudara, buang air besar. Saya nggak tahu itu gua apa ya, apakah itu gua singa. Kalau singa pasti dia akan pindah tempat karena dia buang air besar di situ, saudara. Daud berkali-kali punya kesempatan membunuh Saul. Bahkan akhirnya dia mengambil kain puncanya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia membiarkan musuhnya tetap hidup dengan alasan tidak boleh menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Amin. Tapi kita kan sekarang kalau nggak setuju sama hamba Tuhan, sama majelis, sudah kita sikat dia kan. Orang yang diurapi Tuhan bagi kita nggak ada lagi. Nggak penting buat kita. Daud nggak gitu. Dia punya kemurahan hati, saudara. Walaupun Saul banyak kesalahan. Dalam perjanjian baru ada contoh juga yang sangat menarik, saudara. Seorang hamba yang tidak punya belas kasihan. Hutangnya jutaan yen, saudara. Kalau dalam versi sekarang. Dibebaskan oleh raja. Tapi ketika ada seorang lain yang berhutang kepadanya, dia kutip, saudara. Bahkan dia sewa debt collector, saudara, mata elang. Untuk mengutip hutang itu. Dia pukulin, dianiaya. Apa yang terjadi? Utangnya cuma receh, saudara. Akhirnya dia dipanggil oleh raja. Dan akhirnya dia dihukum. Apa yang terjadi pada peristiwa ini? Orang yang telah menerima kemurahan dari raja, dibebaskan hutangnya, tidak bisa menghargai, tidak punya kemampuan untuk bisa melihat belas kasihan dalam dirinya, sehingga dia tidak bisa membuktikan belas kasihan itu dengan perbuatan belas kasihan yang baru kepada orang lain. Itu tanda bahwa dia tidak menghargai kemurahan hati sang raja. Oh, seringkali orang Kristen begini bukan? Tidak menghargai kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia tidak bisa punya belas kasihan kepada orang lain.
Saudara, ada satu kisah di tanah Israel. Ini kisah legenda sekali. Seorang rabi tua yang sangat baik hati, terkenal baik banget. Luar biasa. Satu waktu rabi ini kedatangan seorang yang sudah tua renta. Seorang pengelana. Lelah sekali, capek sekali, lapar dan haus, badannya udah kering, udah lelah sekali. Lalu minta beristirahat. Bolehkah saya menginap di tempatmu? Oh, silakan. Dia menerima semua orang. Setelah kasih makan, kasih minum, lalu dia tanya, kayaknya udah tua banget ini orang, kata rabi itu. Lalu dia tanya, wahai Kisanak. Wah, ini orang Jawa atau gimana? Wahai saudaraku, sudah berapakah usiamu? Dia katakan, ya mungkin saya lupa ulang tahun saya, tanggal lahir saya. Emangnya kamu kapan lahir? Dulu catatan sipil belum ada di negara saya. Kira-kira saya lahir pada waktu pohon asam di belakang tumbang lah. 100 tahun mungkin umur saya. 100 tahun. Wah, dia kagum sekali dengan kegigihan orang ini. Terus berjuang dan berkelana. Lalu dia tanya, kok bisa kamu sebegitu militannya? Apa agamamu? Nah, ini masalahnya. Lalu dia jawab apa? Aku seorang ateis. Kaget. Zoom. Apa? Ateis. Dia usir saudara orang itu. Pergi. Saya tidak punya tempat untuk orang yang tidak percaya Tuhan. Saya nggak punya kemauan untuk menghirup oksigen yang sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dalam ruangan ini. Udah pergi saudara. Tanpa sepatah kata pun orang tua itu pergi. Tertatih-tatih keluar menuju kegelapan. Dan seiring berjalannya waktu orang itu nggak kelihatan lagi. Tiba-tiba Tuhan bicara kepadanya ketika dia membaca kitab suci. Rabi, mengapa engkau mengusir pria tua itu, hai anakku? Rabi itu kaget dan berkata, Tuhan, dia ateis. Aku tidak tahan kalau dia menginap di sini. Aku percaya kepadamu dan memuliakan namamu. Lalu Tuhan jawab apa? Anakku, anakku. Aku sudah sabar kepada orang itu 100 tahun. Seperti aku sabar kepadamu tiap-tiap hari. Selama 80 tahun. Lalu dia segera berlari sudah keluar rumah dan memanggil orang yang tadi. Dia bawa kembali. Saudara. Kenapa? Karena dia sadar. Selama ini ternyata sekalipun dia orang beragama, orang percaya Tuhan, dia seringkali membuat Tuhan tidak menyukainya. Tapi Tuhan sabar kepadanya dan tidak menghukumnya. Lalu Tuhan bahkan tidak menghukum orang 100 tahun sebagai seorang ateis, bukan? Lalu mengapa dia harus menghukum orang itu? Kalau Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Amin. Seringkali kita selalu mendahului Tuhan, bukan? Kemurahan Allah bisa menoleransi jauh lebih lama, lebih besar daripada kemurahan yang kita berikan kepada sesama. Kalau Tuhan bisa memberi kemurahan hati kepada kita, kenapa sih kita sedikit-sedikit tersinggung? Betul? Wah, kita akan mudah banget tersinggung ya. Kalau Anda sulit mengasihi, Anda sulit berbelas kasihan, Anda sulit mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, mari ingat, hutang Anda dan saya kepada Tuhan, hutang dosa yang tidak mungkin bisa dibayar. Amin. Itu sudah dihapuskan. Mengapa engkau masih menahan, menghapuskan hutang bagi orang lain yang berbuat jahat kepadamu? Ingatlah bahwa kita semua ini pengemis di hadapan Tuhan. Pengemis. Pengemis untuk kemurahan Tuhan. Amin. Yang terakhir. Kalau yang terakhir biasanya paling menyenangkan. Apa dampaknya kalau kita murah hati? Saudara, Yesus menjanjikan bahwa orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Betul? Ini bukan berarti keselamatan itu kita beli. Kita dapat. Tidak. Ini adalah dampak rohani dari keselamatan yang kita kerjakan. Karena kita sudah diselamatkan, lalu kita punya belas kasihan, lalu kemudian kita mendapatkan dampak rohaninya. Ketika kita bermurah hati kepada siapapun, maka Allah bermurah hati dan berbelas kasihan terus berkelanjutan. Ini dia berjanji dengan jelas hari ini, sekarang, terus sampai selama-lamanya ke masa depan. Begitu kita jatuh dalam dosa, Tuhan kasih pengampunan. Tuhan berbelas kasihan. Setiap kali kita membutuhkan, Tuhan mencukupkan. Setiap kali kita bergumul, Tuhan kuatkan. Itulah belas kasihan Tuhan. Saudara,
Sebaliknya, kalau kita tidak menunjukkan belas kasihan, maka itu adalah bukti bahwa kita sebenarnya belum benar-benar warga kerajaan Allah. Itu bukti bahwa kita mungkin bukan murid Kristus, saudara. Ada satu buku yang sangat menarik sekali. Saudara, saya dorong untuk membacanya. Ada judul buku namanya The Rise of Christianity dari Rodney Stark. Dia memberikan penjelasan sangat menarik sekali, saudara. Kesimpulannya, kenapa Injil begitu cepat menyebar di seluruh kekaisaran Yunani Romawi. Dalam 3 abad, dunia berubah. Begitu kekristenan muncul, dalam 300 tahun, atau dalam kurun 150 tahun, mengubah kondisi dunia secara signifikan. Kenapa? Dia memberikan 3 alasannya, saya simpulkan sedikit saja. Ada satu, namanya ada message di dalam kekristenan tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan itu memberi kita pengharapan. Seperti Kristus bangkit, maka kita akan dibangkitkan sekalipun kita mati karena penganiayaan. Kedua, ada para martir yang rela mati karena pelayanan bagi Injil dan karena Kristus. Ini membuat kekristenan begitu kuat sekali. Nah, berita tentang martir ini makin minim sepertinya dibandingkan dengan berita emas 74 kilo kan. Yang ketiga, nah ini yang paling menarik saudara. Yang membuat Yunani Romawi itu berubah kekaisarannya. Karena gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup orang Kristen itu apa? Mereka sangat radikal sekali mengasihi siapapun, bahkan yang menganiaya dia, yang menganiaya saudaranya, dia mengasihinya. Orang-orang yang tidak percaya. Dan ini lahir, Rodney Stark mengambil data-data bukan dari Injil, saudara. Tetapi juga dari sumber-sumber yang lain. Dari luar Alkitab bahkan. Ada gaya hidup Kristen yang penuh compassion itu. Seperti Kristus itu muncul. Mengubah dunia. Saya yakin, saudara. Saat ini Jepang adalah ladang misi tersulit nomor 2 di dunia. Anda tahu itu? Nomor 2 tersulit di dunia adalah Jepang, menurut Joshua Project. Dan orang Kristen di Jepang itu populasinya kurang dari 1%, menurun pasca pandemi. 1% itu termasuk Anda dan saya, 250 orang ini. Seandainya 1% itu melakukan apa yang dilakukan oleh orang pada zaman Yunani Romawi kuno, Jepang akan segera berubah, bukan? Saat ini populasi Indonesia saya nggak tahu, 120.000 atau 260, sekian banyak. Di Tokyo dan di Nagoya paling besar. Seandainya 1 provinsi saja kita rubah, saudara. Betapa mulianya nama Tuhan diagungkan, amin. Karena belas kasihan. Contohnya ada surat dari Diognetus. Ada seorang bernama Diognetus. Kemungkinan surat ini dipercayai datang dari Justin Martir, seorang apologetika dan seorang hamba Tuhan. Dia menulis begini, saudara. Justin Martir berusaha meyakinkan Diognetus untuk percaya kepada Kristus dengan menjelaskan tentang kehidupan orang-orang Kristen pada masa itu. Dia menggambarkan begini, saudara. Orang Kristen itu bisa dibedakan bukan dengan cara berpakaian. Oh, bajunya sama, pakaiannya sama, bicaranya sama. Mo anata mo nihongo dekimasu shiri? Hanashimasu? Bisa kan? Beda, bukan karena pakaian, penampilan, perbuatan, perkataan, tidak. Tetapi dalam cara menjalani hidup, dalam cara pergi bekerja. Tapi ada sesuatu di antara itu semua katanya. Apa itu? Mereka jadi warga negara yang taat hukum. Bahkan melampaui hukum dalam arti yang positif, bukan yang negatif. Taat hukum itu melampaui hukum maksudnya apa? Kalau hukum berkata, jangan mencuri, dia bukan hanya tidak mencuri. Dia bahkan menolong orang untuk tidak melakukan pencurian. Dia mengasihi semua orang. Mereka rela menderita. Mereka tetap berharap kebangkitan. Walaupun mereka dianiaya oleh negara, tapi mereka tidak pernah melawan negara. Betul? Walaupun mereka tidak diperhatikan oleh negara, dieksekusi secara sistematik oleh negara, mereka dianiaya oleh orang Yahudi, mau dieksekusi oleh orang
orang-orang Romawi, tapi mereka tidak pernah membalasnya dengan kebencian. Mereka mendoakannya. Saudara, tahu itu hidup mirip siapa? Mirip kita di Indonesia. Kan? Tapi mengapa di Jepang kita tidak bisa melakukannya? Saudara, hidup kita di Indonesia juga menderita kan? Itu sebabnya kita ada di luar negeri. Kita disuruh pindah kan? Anda nggak suka pindah aja katanya. Tapi saya tidak pindah karena itu, susah. Saya pindah karena Injil. Mereka hidup dalam kemiskinan, tapi mereka memperkaya banyak orang, saudara. Mereka kekurangan, tapi mereka nggak pernah menolak orang yang datang dengan kebutuhannya. Mereka nggak bisa kasih sesuatu, tapi mereka bisa mendoakan orang yang butuh itu karena tidak bisa memberikan sesuatu. Mereka tetap berusaha melakukan sesuatu, sekalipun mereka tidak bisa berbuat banyak. Apa yang saudara lakukan hari ini? Kemurahan hati adalah tanda kita murid Kristus, saudara. Tanda kita orang yang dikasihi Tuhan. Anda boleh mengklaim sampai mati Anda adalah murid yang dikasihi Tuhan, tapi kalau Anda tidak menunjukkan belas kasihan, itu tidak penting. Saudara, apa kesimpulan kita? Yang pertama, kemurahan hati adalah ciri khas orang yang Kristen. Warga kerajaan Allah, murid-murid Kristus. Jangan klaim murid Kristus kalau Anda tidak murah hati. Kedua, ketika Allah mengasihi kita, berbelas kasihan kepada kita melalui keselamatan, Tuhan membangun jembatan kepada kita. Supaya kita juga bisa menjadi jembatan Tuhan bagi orang lain dengan belas kasihan. Amin. Ketiga, hati yang berbelas kasihan hanya bisa dimiliki oleh orang yang telah menerima belas kasihan dari Kristus. Kalau Anda belum punya belas kasihan, hari ini terima belas kasihan dari Tuhan. Percayalah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Karena hanya dengan hidup dalam Kristus, karena Kristus kita bisa berbelas kasihan. Bukankah Yesus juga mengatakan dengan jelas, yang dikehendakinya bukan persembahan. Yang dikehendakinya apa? Belas kasihan. Dan belas kasihan itu yang menggerakkan kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Kalau begitu, izin bertanya. Kapan terakhir kali kita merespons kebutuhan orang lain dengan penuh belas kasihan? Kalau ada yang berkata, gimana Pak, saya harus melakukan apa supaya saya bisa berbelas kasihan? Saya sudah hidup dalam Kristus. Saya sudah menerima Kristus, saya sudah hidup dalam pertobatan. Saudara, maukah engkau menyatakannya dengan 5M, supaya kita nggak lupa. Kalau semua khotbah tadi kita lupa, ingatlah 5M. Sederhana, 5M. Berapa? Beritakanlah Injil kepada orang berdosa. Menuntun orang-orang pada kebenaran. Temanmu, saudaramu yang kau kenal, salah itu, nggak boleh. Firman Tuhan berkata ini. Tuntunlah orang kepada kebenaran supaya mereka tidak tersesat. Menolong mereka yang kesulitan. Kalau ada orang yang sulit, tolonglah. Kalau ada orang yang mempersulit Anda, pimpinlah dia supaya dia bisa terbuka hatinya mengenal Tuhan. Mendoakan. Mari mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh. Tadi saya senang sekali kita berdoa sama-sama untuk jiwa-jiwa, bangsa-bangsa di sekitar kita. Dan yang terakhir, mari mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena itulah doa kita tiap-tiap minggu, bukan? Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Tapi jangan hanya di mulut, di hati, di pikiran, tapi juga di dalam tindakan dan perbuatan. Kiranya Tuhan menolong kita, karena hanya orang yang belas kasihan dan berbelas kasihan adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari masing-masing kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk semua kemurahan-Mu. Hari ini kami belajar firman-Mu. Kami mengerti kehendak-Mu. Biarlah kami boleh melakukan apa yang kami mengerti ini. Tolong kami supaya kami hidup dalam belas kasihan. Dikasihi oleh Tuhan,
untuk kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Jangan biarkan kami hanya fokus kepada diri kami sendiri, mencari uang, mencari pekerjaan, menghidupi hidup yang Tuhan boleh karuniakan untuk kepentingan diri kami sendiri. Tolong kami, biar kami boleh memberitakan anugerah Tuhan, menjadi alat Tuhan. Kalau Tuhan membawa kami ke negeri ini, Tuhan bermaksud supaya kami bukan hanya terpenuhi kebutuhannya, menikmati segala kenyamanannya, tapi juga berdoa bagi bangsa ini, mengasihi bangsa ini, berbelas kasihan kepada mereka yang belum percaya. Oh Tuhan, biarlah di gereja ini semua jemaat-Mu diperlengkapi, dilatih, dibimbing, diperlengkapi untuk bisa menjangkau orang-orang yang terhilang itu. Sebagaimana visi yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Tuhan tidak membutuhkan uang kami. Tuhan tidak memerlukan persembahan kami yang pertama-tama. Tapi Tuhan membutuhkan orang-orang yang telah dikasihani Tuhan, memiliki hati yang penuh belas kasihan dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengarlah setiap permohonan kami Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu. Gunakanlah kami sebagai jembatan belas kasihan-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Mulai dari keluarga, terus keluar di dalam pekerjaan, lingkungan, dan tempat kerja. Kami berdoa mengucap syukur untuk semua kami yang hadir hari ini. Bersyukur untuk semua saudara kami yang berulang tahun. Saudara Dwi Antono Sigalingging, adik Mikael, Saudari Teresia Cikita Gunawan, Saudara Joargen Giovan Rambing, Bapak Matsumoto Takafumi, Saudara Rafael Victor, Saudara Irma Etresia, Bapak Domi Ardo Saragi, dan Saudara X Kleson Manuel Julio. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan bagi mereka yang Tuhan tambahkan usia di minggu ini. Mohon Tuhan berkasih karunia juga menolong mereka melewati hari lepas hari yang Tuhan karuniakan itu. Dengan hikmat dan bijaksana boleh menjalani hidupnya juga dalam Tuhan. Dalam melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Berkati dengan segala kecukupan dan kelimpahan sehingga boleh tetap bisa menunjukkan anugerah Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, khususnya untuk Bapak Pendeta Tsumi yang hari ini tengah berada di rumah sakit untuk pemeriksaan. Tuhan memberkatinya, memberikan pemulihan kesehatan baginya. Tuhan memberkati Bapak Sakurai, Ibu Ellen dalam proses pemulihannya. Sampai Tuhan memulihkan, karuniakan kemampuan untuk menanggung rasa sakit. Sehingga tiap-tiap waktu kemuliaan Tuhan dan kemurahan Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka melewati kelemahan tubuhnya. Berdoa untuk Ibu Kristi, Ibu Isabella, Ibu Diwanti, Ibu Tetra Yuko Siregar yang tengah mengandung. Ya Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi ibu-ibu yang tengah mengandung saat ini. Berikan kesehatan, mungkin masih di fase yang baru, banyak mengalami banyak perubahan dalam tubuhnya. Tolong Tuhan berbelas kasihan, memberikan kemampuan, dan menolong selama persalinan kelak yang akan dilakukan. Tuhan memimpin gereja-Mu di tempat ini dengan semua kebutuhannya. Tuhan memberkati seluruh negara di mana kami boleh berada, tapi juga kiranya Tuhan berbelas kasihan dengan negara kami Indonesia. Para pemerintah, pemimpin tertinggi sampai yang paling rendah, Tuhan tolong mereka. Ingatkan mereka supaya mereka boleh menjadi perpanjangan Tuhan bagi kesejahteraan masyarakat. Dan mandat yang diberikan boleh dilakukan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang meletakkan mereka di sana untuk menjadi alat Tuhan, mensejahterakan bangsa dan bertanggung jawab kepada Tuhan secara langsung. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan bagi daerah-daerah yang konflik, bagi ladang-ladang misi yang begitu berat dan tidak bisa dijangkau. Tuhan tolong mereka. Dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.